Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Kau berkati jalannya ibadah ini agar semua berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kau berkati juga kami yang dalam perjalanan dimanapun kami berada. Engkau sampaikan kami ke tujuan kami agar kami dapat beristirahat dengan baik pada malam hari ini Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai dia Tuhan agar dapat menyampaikan firman-Mu dan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita sebelum kita mendengarkan firman pada malam hari ini. Tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk pilkada secara serentak yang akan dilakukan di bulan November ini. Juga Tuhan berikan keamanan, ketertiban, juga rakyat Indonesia yang memilih calon-calon pemimpin kepala daerah yang terbaik sesuai dengan kehendak rencana-Mu, maupun juga yang cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pilkada boleh berjalan dengan baik, tidak kurang serta apapun, dan Tuhan pilih orang-orang yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran bersama dengan para menteri yang ada, anggota MPR, DPR, semua jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah di daerah. Mari Tuhan berikan hikmat marifat Allah untuk para pemimpin negara kami, untuk memimpin negara Indonesia yang lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan terjadi bagi negara kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Berkati para pemimpin negara kami, berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan Indonesia ini Bapa, biar mereka menjadi teladan, menjadi terang dan garam di mana Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia ada di hati-Mu. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang tersebar di Indonesia, baik di kota besar, kota kecil, di pedesaan, di pedalaman. Kami berdoa biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menjadi terang, menjadi garam bagi daerah di mana mereka berdiri, di mana mereka berada Tuhan. Untuk para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para misionaris, para penginjil, guru-guru agama juga Tuhan berkati, Tuhan bela kehidupan mereka. Dan kami percaya apapun masalah yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Berkati Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, biarlah banyak jiwa boleh mendengar berita Injil kesudahan Tuhan, Injil keselamatan baru, kesudahan terjadi Tuhan bagi negara kami Indonesia ini, khususnya Tuhan kemuliaan Allah nyata Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di GB Batu Penjuru Pondok Melati, untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri bersama Ibu Pendeta Nanitan Elias, Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Wisnu dan Ibu Pendeta Rina Elias juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para penatua, para diaken juga Tuhan berkati supaya mereka tetap semangat Tuhan, sehati Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan di ladang yang Tuhan percayakan, yaitu di GB Batu Penjuru. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus juga buat panitia Natal 2024 untuk kegiatan baik Natal umum, Natal anak maupun Natal youth juga Tuhan berkati. Dana yang dibutuhkan cukup besar. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan sehingga dana yang dibutuhkan Tuhan cukupi tepat pada waktunya. Panitia Natal juga berikan kesatuan hati Tuhan, kebersamaan. Jemaat Tuhan juga boleh mendukung di dalam doa, daya maupun dana juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan berikan tepat pada waktunya dana yang dibutuhkan, Tuhan cukupi. Dalam nama Yesus, biarlah tanggal Natal, kegiatan Natal sepanjang di GB Batu Penjuru diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa yang dirawat di rumah sakit maupun yang pengobatan di rumah, Tuhan rawat jalan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Tuhan tolong, dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi bagi jemaat Tuhan GB Batu Penjuru. Dalam nama Yesus kami percaya lawatan Allah, kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Yang kami yang punya masalah pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Dan kami percaya mujizat Allah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ibadah malam hari ini, ibadah VIP adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan lawatan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian dengan firman. Tolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Biarlah kami merasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan, seperti pujian kami naikkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami Tuhan malam hari ini. Sepatah kata firman-Mu, itulah yang menguatkan iman kami. Tetap kami semangat, setia di dalam pengiringan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sepakat sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, sering kasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Seperti pujian yang kita naikkan malam hari ini, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mendengar setiap permohonan doa kita. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, sedikit firman Tuhan yang menguatkan iman kita untuk kita tidak jemu-jemu di dalam doa. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Ya, judulnya hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, renungan malam hari ini saya berikan tema, mengapa kita harus berdoa. Kalau kita baca tadi itu bagaimana kisah Yesus berdoa, lalu murid-muridnya bertanya tentang hal berdoa. Bahkan murid-murid Yesus meminta kepada Yesus bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi beberapa orang mungkin terlintas dalam benak kita ataupun kita sendiri pernah berpikir bahwa doa mungkin sudah tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita mungkin. Karena saking sibuknya kegiatan, aktivitas, bahkan perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa kini akhirnya membuat kita merasa bahwa doa itu hanyalah membuang-buang waktu. Kita lupa berdoa. Kita mengejar waktu, harus berangkat ke sekolah, lalu bekerja, jangan sampai telat. Akhirnya kita lupa berdoa. Prioritas kita lagi di dalam doa tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi kita memikirkan solusi-solusi secara manusiawi. Ada masalah, ada pergumulan, atau mungkin dalam kantor, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita tidak lagi berdoa tanya Tuhan. Lalu kita mengambil dengan pemikiran kita, pengalaman kita, tidak bertanya lagi kepada doa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, padahal kalau kita baca firman Tuhan yang dalam Lukas 11 tadi, bahwa doa itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita. Hal ini pula lah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 11 tadi, ketika ia ada di dunia, bahkan di dalam kesibukannya pun Yesus tetap memprioritaskan doa dan menjaga relasi atau hubungannya dengan Bapa di sorga. Kita lihat di dalam Markus Markus pasal 1 ayat 35 berkata, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Berarti Yesus tetap memprioritaskan hal berdoa, menjaga hubungannya dengan Bapa di sorga. Bicara kesibukan, Yesus pun juga sibuk dalam pelayanan. Bahkan Yesus dicari oleh banyak orang. Supaya apa? Supaya orang-orang mencari dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Di tengah kesibukannya, Yesus tetap memberikan prioritas waktunya untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, kalau sudah memberikan Yesus teladan bagi kita, mari Tuhan juga mengingatkan kita hari-hari ini. Mari kita kembali lagi memberikan waktu, memprioritaskan doa. Karena doa itu adalah hal yang luar biasa. Ada banyak kesaksian bahwa masalah pergumulan yang dihadapi bertahun-tahun ketika dibawa dalam doa, bahwa doa itu menjawab, mengubah segala sesuatunya dan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, dalam ayat ini, apa yang Yesus ajarkan melalui doanya ketika murid-murid
Yesus bertanya, Tuhan ajarkanlah kami berdoa, bagaimana kami harus berdoa? Nah yang pertama yang harus kita ketahui, di dalam ayat 2 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka dalam Lukas 11, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi yang pertama, doa merupakan sarana untuk memuji Allah. Jadi ketika kita mau berdoa, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena di dalam doa ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Ceritakanlah perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya, bahwa Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar. Di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai 4 dikatakan ceritakanlah perbuatan ajaib. Nah ketika kita berdoa, kita tidak langsung pagi-pagi bangun langsung Bapa di surga begini bla 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 bla, seperti kita membuat laporan kepada Tuhan. Tidak. Tapi waktu kita berdoa, mari pertama-tama kita naikkan ucapan syukur. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur betapa baiknya Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita pagi hari ini ya boleh menyembah Tuhan, mengucap syukur, semua karena kebaikan Tuhan. Pernah terfikirkah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu istirahat di malam hari, lalu gak bangun lagi saudara di pagi harinya? Wah, kalau kita bisa bangun pagi hari ini, ya esok hari mungkin Bapak Ibu bangun pagi hari, nah kita bersyukur, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi doa yang pertama adalah sarana untuk kita boleh memuji Allah untuk segala kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat di dalam ayat 3 dikatakan, berikanlah kepada kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah yang kedua, doa juga merupakan sarana untuk menyampaikan permintaan kepada Allah, yaitu supaya kerajaan Allah terwujud di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, ya kita hadapkan kepada Tuhan. Permintaan kita kepada Tuhan, ya saudara. Ya, kita minta di dalam doa kita, Tuhan hari ini saya mau begini Tuhan, melakukan begini untuk istri, untuk anak. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin apa saudara? Hadapkan kepada Tuhan. Di dalam doalah kita sampaikan permohonan permintaan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau keinginan kita, wah belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang menjadi kebutuhan kita, saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Tapi yang terpenting, segala permintaan kita, ya semuanya itu kita minta di dalam nama Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita minta permohonan doa kita di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukannya. Apa hari-hari ini yang permohonan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu hadapkan kepada Tuhan? Soal keuangankah, kesehatankah, jodohkah, atau apa pergumulan apapun, mari hadapkan kepada Tuhan. Kita minta di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya Tuhan akan melakukannya. Tergantung waktunya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik menjawab doa-doa kita. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Ada sebuah cerita kesaksian, ya, sebuah keluarga di mana seorang wanita, ya, di mana gadis ini akhirnya dia memiliki seorang pasangan, ya, seorang pria atau suaminya. Tetapi prianya ini tidak seiman, ya, bukan anak Tuhan. Lalu dia memiliki anak dua, ya. Berjalan waktu, kerinduan seorang ibu ini, dia berdoa kepada Tuhan, suaminya boleh diselamatkan, suaminya boleh mengenal pribadi Yesus. Dan berjalannya waktu, ya, memang sepertinya doa-doanya yang dihadapkan kepada Tuhan sepertinya kayak tidak membuahkan hasil. Ya, suaminya masih mungkin agama yang lama. Tapi suatu ketika, ya, anak-anaknya ini melihat ibunya senantiasa di dalam permohonan doa, saat teduhnya dia bawa suaminya supaya bertobat, supaya mengenal pribadi Yesus. Nah, suatu ketika suami ini bersama dengan anaknya yang pertama, ya, seorang laki, berkunjung kepada suatu temannya yang sedang sakit, ya. Dan luar biasa, ya,
anak ini kaget ketika ternyata papanya ini memberikan nasihat kepada temannya. Dia bilang, bahwa di dalam doa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus bahwa Tuhan sebagai Tuhan selamat. Anaknya kaget. Loh, sejak kapan papanya mengenal pribadi Yesus? Ternyata saudara, papanya ya sudah mengenal pribadi Yesus, diselamatkan. Mungkin dia tidak cerita kepada keluarganya, tapi pada saat itu ketika anaknya melihat papanya bercerita, memberikan kata-kata kuat kepada saudara temannya, teman kantornya, di situ anaknya kaget bahwa ternyata diam-diam papanya sudah mengenal pribadi Yesus. Nah ini saudara, berarti kuasa doa itu luar biasa. Apa yang menjadi pergumulan kita pada malam hari ini? Mari hadapkan ke Tuhan. Kita bawa semuanya permintaan kita kepada Bapa di sorga. Tuhan akan melakukannya. Dan yang terakhir, doa juga merupakan di ayat 4 dikatakan ya, di dalam Lukas 11, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang ketiga, doa juga merupakan sarana untuk pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, pemulihan hubungan kita dengan sesama kita. Mungkin kita jauh dari Tuhan, mungkin kita telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di depan Tuhan, mungkin ada begitu banyak dosa. Kata firman Tuhan Yesaya berkata, yang menjadi jurang pemisahmu bukan karena kurang doa, tapi karena ada dosa. Lalu melalui doalah kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi doa itu juga merupakan sarana kita juga untuk apa? Datang kepada Tuhan, minta dipulihkan, minta pengampunan Tuhan. Ya, jangan sampai kita diintimidasi iblis lalu kita jauh, semakin jauh dari Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak mencari Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan, tapi justru melalui doalah itu adalah sarana kita untuk apa? Mengalami pemulihan dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui doalah ya kita boleh dimerdekakan, saudara. Jadi doa tidak hanya isinya kita meminta kepada Tuhan berkat, tidak, tapi doa juga merupakan suatu hubungan pemulihan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, jadikan prioritas ya, hidup kita doa ini sebagai prioritas, sama seperti Yesus. Yesus menjadikan prioritas doanya, bahkan sebelum melakukan pelayanan dia mencari Tuhan. Nah biarlah kita juga malam hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan yang lainnya, kita mencari Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tetap semangat, tetap percaya bahwa doa Bapak Ibu yang dinaikkan di hadapan Tuhan tidak sia-sia, bahwa doa memiliki kuasa yang luar biasa. Saya mengalami kuasa doa, saya percaya Bapak Ibu juga mengalami kuasa doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak jemu-jemu untuk doa. Kami percaya ada kuasa doa yang luar biasa yang Tuhan siapkan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingatkan bagi kami untuk kami tetap setia, tetap bersabar di dalam doa, tetap bertekun di dalam doa. Karena kami percaya setiap tetesan air mata kami, setiap permohonan doa kami Engkau taruh dalam kirbat-Mu ya Allah, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, berikan bagi kami semangat roh doa itu, sehingga kami tetap setia berdoa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dari tempat ini Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Biarlah roh doa Tuhan boleh ada bagi jemaat Tuhan, dan tetap setia Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Ketika Tuhan panggil kami tetap setia di dalam doa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan istirahat. Kami percaya dalam istirahat kami juga Tuhan berkati kami. Dan biarlah kami bangun pagi mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan di mana berada, terimalah berkat Allah melalui persekutuan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang,
membawa shalom, membawa kegerakan, terobosan di dalam doa. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Berkati. Shalom.